Jumpa lagi dengan saya, Ibu Noe di pelajaran kimia kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian larutan penyangga, sifat-sifat larutan penyangga, dan peranan larutan penyangga. Oke, sebelum lanjut ke materi, silakan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu derajat keasaman pH larutan penyangga. pH pada larutan penyangga. Kita perhatikan skema berikut. pH. Sudah tahu atau belum apa itu pH? pH adalah derajat keasaman. Larutan penyangga asam, yaitu pada larutan penyangga asam biasanya rentang pH-nya antara 1 sampai dengan 6. Kemudian larutan penyangga basa, rentang pH-nya yaitu 8 sampai 14. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah plus garam atau basa konjugasinya. Sedangkan larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah plus garam atau asam konjugasinya. pH dari larutan penyangga asam yaitu ditentukan oleh Ka atau derajat ionisasi asam. Sedangkan pada basa ditentukan oleh Kb atau derajat ionisasi basa. Kemudian bagaimana sih cara menentukan pH pada larutan penyangga? Ada dua cara. Yang pertama secara langsung, yaitu dengan memasukkan rumus secara langsung. Yang kedua secara tidak langsung, yaitu dengan mereaksikan terlebih dahulu, baru bisa menentukan pH larutan. Persamaannya, pada larutan penyangga asam, yaitu kita punya persamaan H+, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Na per Ng. H+, konsentrasi ion H+. Ka adalah ketetapan ionisasi asam, Na adalah mol sisa asam, Ng adalah mol garam atau basa konjugasinya. Pada larutan penyangga basa, kita punya persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali Nb per Ng. Konsentrasi OH- adalah konsentrasi ion, ini adalah OH-, salah ketik ya, yang ini. Kemudian Kb adalah ketetapan ionisasi asam, ini adalah ketetapan ionisasi basa. Kemudian Nb adalah mol sisa basa, Ng adalah mol garam atau asam konjugasinya. Kemudian contohnya di sini perhatikan, tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 50 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. Diketahui Ka atau konsentrasi asamnya, ketetapan ionisasi asam dari CH3COOH yaitu 1,8 dikali 10⁻⁵. Nah, di sini pertanyaannya yaitu kalian disuruh menentukan pH dari campuran tersebut. Nah, sebelum menentukan pH, kita perlu cari molnya, mol masing-masing dari larutan yang telah dibuat ya. Di sini mol CH3COOH yaitu rumusnya konsentrasi M dikali dengan V atau konsentrasinya dikali dengan volumenya, ini di sini 0,1 molar dikali dengan 50 ml menghasilkan 5 milimol. Jadi molnya yaitu 5 milimol. Kemudian mol
yang CH3COONA yaitu sama rumusnya M dikali dengan V yaitu 0,1 molar dikali dengan 50 ml hasilnya 5 milimol. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yaitu H+, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Na per Ng. H+ kita masukkan ya sama dengan ini Ka-nya yang ini 1,8 dikali 10 pangkat min 5, kemudian Na atau mol asamnya yaitu 5 milimol di sini, kemudian Ng atau mol garam yaitu 5 milimol, ini mol garamnya di sini 5, sehingga konsentrasi H+ sama dengan yang ini dicoret hasilnya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian untuk menentukan pH yaitu rumusnya atau persamaannya pH sama dengan log H+. Jadi H+-nya atau konsentrasi H+-nya yang ini kita masukkan min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian ini ditarik ke depan nih di sini. Jadi 5 min log 1,8. Nah, nih bisa kita ketahui di sini pH-nya asam ya 4,74. Latihan soal. Yang pertama, jelaskan mengapa penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau pengenceran tidak berpengaruh terhadap pH larutan penyangga. Yang kedua, jelaskan fungsi larutan penyangga dalam darah. Ketiga, sebutkan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, bagaimana cara kalian menyediakan 100 ml 0,4 molar MgSO4 dari larutan MgSO4 2 molar. Jelaskan. 5. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml NH3 0,1 molar dengan 500 ml NH4Cl 0,1 molar Kb 10 pangkat min 5. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.